Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan menentukan kualitas hidup. Kalau kita cermati di dalam Injil, rupa-rupanya memang hanya penginjil Lukas dan Matiuslah yang menyebutkan kesetiaan itu secara jelas. Kita lihat misalkan dalam Injil Matius bab 24 ayat 45 dan 46 berbunyi begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Hamba yang setia dalam konteks ini adalah orang yang tetap melakukan tugas dan itu berarti si tuan tidak ada di sana. Orang yang melakukan tugas kendati tuannya tidak ada di depan matanya, kendati dia tidak diawasi, dia tetap melakukan tugasnya. Sehingga kapanpun tuannya datang, ya dia tetap ada di dalam pekerjaan itu. Itulah kesetiaan di dalam dunia kerja. Kita lihat lain lagi, bab 25. Ini kisah tentang talenta. Seorang tuan membagikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta. Pada ayat 20 dari bab 25 ini dituliskan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Dalam konteks ini bukan hanya disebut setia, tetapi ditambah 1 predikat, yaitu hamba yang baik. Saudara-saudara, dari 2 hal ini saja dalam gambaran tentang dunia kerja sebagai hamba menghadapi tuannya. Hamba yang setia itu adalah orang yang pertama-tama dia orang yang rajin bekerja. Entah ada tuannya entah tidak, dia tetap bekerja. Tidak terpengaruh oleh situasi. Dia fokus kepada tugasnya. Dia melaksanakan tugas itu dengan tekun dan setia. Orang seperti ini
selalu siap sedia mengerjakan hal-hal yang ditugaskan itu. Dan orang seperti ini juga adalah orang yang mau berkembang. Dan dia komit kepada tugas itu tadi. Orang yang mau berkembang, orang yang siap sedia, dia hanya akan bisa bertumbuh dan kemudian nanti mendapatkan kepercayaan dari tuannya karena dia jujur. Karena dia menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak terpengaruh oleh pengawasan apapun. Kalau boleh disebutkan, inilah kualitas pribadi orang yang dapat disebut sebagai pribadi yang setia. Karena kesetiaan itu adalah menyangkut seluruh kehidupannya. Bukan hanya sepotong kehidupan, tetapi seluruh hidup. Dan kalau kita mencermati rangkaian penyusunan cerita dalam Injil Matius, bab 25, itu bicara tentang diri kita di hadapan Tuhan nanti pada akhir zaman. Itu yang tadi saya mengatakan bahwa kesetiaan itu menyangkut seluruh hidup. Jadi tidak bisa dipotong di tengahnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga dapat melihat atau mungkin merasakan sendiri. Ada beberapa di antara kita yang kerja di sebuah instansi dan kemudian mendapatkan penghargaan. Biasanya penghargaan itu pada waktu katakanlah mulai 5 tahun bekerja, 5 tahun pertama bekerja, sudah ada bentuk penghargaan tertentu. Dan kemudian sampai 25 tahun bekerja. Kalau itu dihitung dari umur masuk sampai kemudian nanti pensiun, 25 itu biasanya menjadi yang tertinggi. Maka juga apresiasi dari lembaga kerja itu yang paling istimewa. Tidak ada di antara kita yang kerja sampai 50 tahun di satu tempat yang sama. Nah, itu kalau dalam rangka dunia kerja di sana. Nah, pertanyaannya adalah, kalau penghargaan untuk 25 tahun orang bekerja di satu instansi, itu apa artinya? Kalau saya boleh menafsirkan, itu artinya sebuah apresiasi terhadap kesetiaan dia. Bahwa dia selama 25 tahun tetap mengabdi pada satu tuan, satu lembaga. 25 tahun bukan waktu yang pendek untuk sebuah pertumbuhan lembaga. Maka bisa dikatakan bahwa kesetiaan selama 25 tahun itu adalah kesetiaan di dalam jatuh bangunnya, baik dan buruknya lembaga itu. Orang ini menjadi bagian dari supporting system, kurang lebih begitu. Bahwa dia orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nama baik, untuk memperkembangkan dan menumbuhkan lembaga ini sehingga bisa menjadi katakanlah lembaga yang bergengsi, dihargai dan dihormati lembaga-lembaga lain. Dan itu berkat orang-orang yang seperti ini. Kita juga mengenal perayaan-perayaan terkait dengan kesetiaan juga. Ada pesta perak perkawinan. Ada pesta pancawindu perkawinan. Ada pesta emas perkawinan. Ada pesta 64 tahun itu namanya apa? Dan kemudian 75 tahun perkawinan. Itu ada.
Demikian juga di dalam hidup membiara. Angka-angka 25 sampai 75 tahun kalau itu bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan, itu juga akan dirayakan secara istimewa. Jadi ada pesta perkawinan, pesta kaul, perayaan kaul dan perayaan imamat. Nah, di dalam semua perayaan-perayaan itu mau ditunjukkan kepada kita bahwa orang ini setia di dalam jalan hidupnya, setia di dalam pilihannya. Ia mau jatuh dan bangun, betapapun rapuhnya dia, toh dia tetap berpegang teguh pada komitmen itu. Itu menyangkut kehidupan kita. Ada lagi, kalau dalam relasi dengan sesama, masing-masing dari kita merindukan yang namanya sahabat yang setia. Dan sudah diciptakan satu lagu, Yesus sebagai sahabat yang setia. Bagi kita umat Katolik, Yesus bukan hanya kita pandang sebagai Tuhan, tetapi dia juga kita rindukan kehadirannya sebagai seorang sahabat yang paling setia, melebihi sahabat-sahabat kita yang lain. Mengapa? Kalau kita masing-masing merindukan sahabat yang setia, dia ada di saat kita membutuhkan. Dia hadir setiap saat, terutama di saat kita sedang jatuh, sedang krisis, sedang menghadapi kegelapan dan keruwetan di dalam kehidupan ini. Sahabat yang setia memang jarang ditemukan, tetapi pada waktu kita menemukan, kita akan mengatakan bahwa sahabat setia itu adalah orang yang dapat dipercaya, karena dia orang yang dapat memegang rahasia kita. Jadi kunci dari kesetiaan apapun itu, entah dalam dunia kerja, entah di dalam relasi pribadi, entah di dalam jalan pilihan hidup, kesetiaan itu akan terlihat di dalam dua hal. Yang pertama, kesetiaan akan teruji di saat-saat berat dan susah. Dan yang kedua, kesetiaan dapat dilihat karena orang tidak mendua hati. Apakah kita semua pernah mengalami itu? Ya, belum tentu semuanya sudah mengalami itu. Tetapi sebagai sebuah keinginan, sebagai sebuah kerinduan dan juga doa, baiklah kalau kita memohon rahmat Tuhan supaya kita memiliki kesetiaan yang membuat hidup kita itu menjadi bermakna. Entah dalam kerja, entah di dalam relasi kita. Relasi dengan para sahabat kita, maupun relasi dengan orang-orang yang kita sayangi, maupun di dalam jalan pilihan hidup kita masing-masing. Mari kita mohon rahmat dan berkat itu, supaya kita dikenal sebagai orang yang setia, sehingga nanti pada akhir hidup kita memang mendapatkan karunia dan berkat kehidupan kekal dari Tuhan sendiri. Kita berdiri meneguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.